Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Shalom para pendengar Sobat Tirta TV dan Radio. Program Binter atau Bintang Terang merupakan program yang disiarkan dalam acara rohani Tirta TV dan Radio. Semoga program Binter Bintang Terang ini dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, bagi sobat-sobat Tirta TV dan Radio. Terutama juga agar dengan adanya bintang terang ini kita dapat menjadi bintang terang yang bersinar, yang menerangi kegelapan di sekitar kita dengan kuasa Roh Kudus. If every believer became a shining star through the power of the Spirit, just imagine how the light of God would repel the darkness around us. Thank you. Salam jumpa dalam program Binter Bintang Terang dalam series doa permohonan kita. Perkenalkan, nama saya Lydia sebagai pembawa acara, dan di sebelah saya adalah Ibu Juliastiani Hartanto MTH, atau bisa dikenal sebagai Ibu Juli, yang akan memandu program Binter atau Bintang Terang dalam seri doa permohonan kita. Baik, Bu Juli, apa yang sebaiknya kita perlu perhatikan agar Tuhan mau mengulurkan tangannya kepada kita atas permohonan doa kita kepadanya? Dapatkah Bu Juli memberi penjelasan terlebih dahulu? Ya, Bu Lydia, sebelum kita memohon kepadanya agar Tuhan mendengar doa-doa permohonan kita, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Antara lain, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana kita datang kepadanya? Apakah seperti sifat seorang kanak-kanak yang merasa tidak berdaya dan lari kepada bapaknya untuk meminta pertolongannya? Dan juga apakah kita mau berserah kepadanya dalam doa penyerahan kita, seperti seorang anak berserah dalam pelukan dan genggaman tangan bapaknya, dengan membiarkan Allah Bapa menolong sesuai dengan rencana Bapa, dan bukan dengan menuntut agar keinginan kita yang dipenuhi. Dan bila doa kita belum dijawab, apakah kita sabar menunggu ketika belum mendapat jawabannya? Dan selain itu, apakah kita mau secara konsisten berdoa kepadanya dan meminta kepastian akan janji-janjinya, atau kita malah melupakan begitu saja apa yang telah kita doakan tanpa meminta kepastian akan janjinya? Lalu, ketika kita sedang menghadapi suatu problema atau masalah atau kebutuhan, apakah kita mau datang kepadanya dan meminta pertolongannya dengan mau mengakui kemampuan kita atau ketidakberdayaan kita dalam mengharapkan jawabannya? Apakah setiap kali Anda mengalami kebutuhan atau suatu masalah yang serius, Anda belajar sesuatu yang penting mengenai Allah, bahwa Allah itu ada, sungguh-sungguh nyata, dan sanggup menjawab doa secara menakjubkan? Dan apakah kita mau mengakui kenyataan bahwa Tuhan adalah pencipta
yang memiliki segala kekayaan dan sumber yang kita butuhkan. Sedangkan kita adalah makhluk yang memerlukan pertolongannya. Dan akhirnya kita juga, ini juga Tuhan yang menghendaki hal ini. Apakah kita juga bersedia untuk berdoa bagi orang-orang yang telah menyakiti kita dengan mendoakan berkat bagi mereka? Itulah kira-kira beberapa hal yang perlu kita pertanyakan. Nah, demikianlah beberapa tips yang perlu kita perhatikan dalam doa permohonan kita. Para pendengar sekalian, mari kita ikuti pembicaraan selanjutnya dari program Bintang Terang dengan seri doa permohonan kita dengan judul Sudahkah kita meminta kepadanya, yang disertai pula dengan kesaksian. Ulang sedikit ya, Roy. Soalnya dia ini. Sudahkah doa permohonan kita dengan judul Sudahkah kita meminta kepadanya, yang disertai pula dengan kesaksian dari mereka yang telah mengalami berbagai mana permohonan doa mereka telah dijawab oleh Allah Bapa. Bu Juli, seringkali saat kita berdoa bersama dalam suatu pertemuan, kita memanjatkan doa kita dengan hanya menyebutkan permohonan kita secara samar-samar atau secara garis besarnya saja. Misalnya ketika kita mendoakan seorang ibu yang sedang menderita sakit tertentu, kita hanya mengharapkan agar ia bisa cepat sembuh. Sepertinya kita ragu-ragu mendoakan dengan meminta secara khusus akan apa yang sedang dideritanya. Apakah kita bisa berdoa kepada Tuhan meminta sesuatu secara lebih spesifik apa yang kita butuhkan, atau apakah cukup kalau kita mengatakan kepadanya, Tuhan, terima kasih secara umum saja atas kehidupan kita sehari-hari, adapun hanya mengatakan sambil lalu kepada si sakit, semoga cepat sembuh. Ya, kebiasaan kita, Ibu Lydia, seringkali kalau berdoa atau kalau sedang mendoakan, kita menyebutkan secara garis besarnya saja. Karena mungkin kita merasa was-was untuk meminta secara khusus dan dengan sungguh-sungguh. Padahal sebenarnya Tuhan Allah bahkan mendorong kita agar kita meminta sesuatu yang kita butuhkan. Bukan karena ia perlu mengetahui kebutuhan dan keadaan kita, melainkan karena kita membutuhkan disiplin rohani untuk meminta. Yang berarti kita sudah maju selangkah dan menunjukkan adanya iman yang tidak ragu-ragu untuk meminta. Jadi dalam menghadapi masalah ataupun kebutuhan yang gawat ataupun yang sepele, kita boleh datang kepadanya sebagai anak-anaknya yang meminta dan menceritakan segala kebutuhan kita dengan berpegang pada pernyataan bahwa Allah itu Bapa kita. Kita mengakui kenyataan bahwa Tuhan adalah pencipta kita yang maha kuasa dan yang memiliki segala kekayaan dan sumber-sumber yang kita butuhkan. Sedangkan kita, siapakah kita ini? Kita adalah makhluk-makhluk yang tidak berdaya, yang membutuhkan pertolongannya. Bukankah dalam Matius 7 ayat 7 dan 8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan dalam Matius 7 ayat 11 dikatakan, apalagi Bapakmu yang di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan di Matius 7 ayat 9 dikatakan, adakah seseorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Bukankah dalam kejadian sehari-hari
kita juga sering kali mengabaikan untuk tidak meminta kepada Tuhan. Kita berpikir, masa hal sekecil itu kita melibatkan Tuhan. Padahal kita menghadapi hal yang betul-betul kita butuhkan. Tetapi kita tidak datang kepadanya untuk meminta. Ya, seringkali hal-hal yang kelihatannya sepele, seringkali kita lupa meminta pertolongannya, ya Bu. Ya. Padahal itu penting dan sangat kita butuhkan. Ya, betul sekali Bu Lydia. Bahkan kita sering berpikir hanya perkara-perkara yang besar saja yang harus kita minta dan doakan. Padahal coba kita dengarkan kesaksian dari gadis ini. Ada kesaksian dari seorang gadis yang mengalami bagaimana Tuhan menjawab doanya ketika dia kehilangan salah satu kontak lens matanya. Padahal ia sangat membutuhkan untuk menemukan kontak lens itu untuk kelancaran pekerjaannya sehari-hari. Tetapi ia berpikir, apakah ia pantas meminta untuk hal ini? Bukankah ini hanya perkara yang sepele saja bagi Tuhan? Dan pikirnya seakan-akan Tuhan menjadi seperti pesuruh saja. Tetapi untuk membeli kontak lens yang baru, ia tidak berdaya karena uang gajiannya yang pas-pasan saja. Di dalam keraguan-raguannya ia teringat akan perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Lukas 15 ayat 8-10 mengenai kisah seorang wanita yang mencari mata uangnya yang hilang. Bagi wanita itu, meskipun hanya kehilangan 1 dirham, tetapi itu sangat bernilai baginya. Dari kisah wanita yang kehilangan 1 dirham ini mengajarkan pada kita, termasuk juga pada gadis yang kehilangan kontak lensnya, bahwa Yesus mau memperhatikan hal-hal yang remeh, yang kecil, yang sepele, bila hal-hal itu penting bagi kita. Demikianlah akhirnya gadis itu mengakui. Akhirnya dia mengakui juga dan berdoa meminta pada Tuhan. Tuhan, saya memang membutuhkan pertolongan-Mu. Tolonglah tunjukkan kepada saya di mana lensa yang hilang itu. Saya sangat membutuhkannya. Tanpa disadarinya ia sudah berjalan menuju ke pintu kamar mandi. Sambil berjongkok, dengan hati-hati ia meraba-raba keset kaki di depan pintu. Tetapi tidak ada apa-apa di situ. Lalu ia masuk ke dalam kamar mandi dan matanya langsung melihat ke arah wastafel tempat cuci tangan. Wah, pikirnya, lensa itu mungkin jatuh ke dalam saluran dan terbawa air. Ia mengangkat penutup air di wastafel itu untuk melihat ke dalam lubang saluran wastafel tersebut. Dan memang di dalam pipa saluran itu tampak lensa yang dicari-carinya melekat di sekitar penutup air tersebut. Ya, gadis itu melompat kegirangan karena pikirnya kalau saja ada yang membuka keran air itu, pasti kontak lensnya akan hanyut. Dalam kesaksiannya, gadis itu berkata, belum sampai 1 menit saja sejak saya meminta, saya sudah menemukan kontak lens saya. Dan kalau bukan Tuhan yang menolong, sebetulnya tidak terpikirkan oleh saya sebelumnya untuk melihat ke dalam saluran itu. Nah, begitulah banyak hal-hal lainnya lagi yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari yang tampaknya sepele. Tetapi Tuhan mendengar doa anaknya yang meminta. Wah, memang betul kita sering lupa untuk datang kepada Tuhan. Apalagi mengenai hal-hal yang kita anggap sepele. Padahal Tuhan ingin kita datang kepadanya seperti seorang anak kecil yang tanpa sungkan dan malu-malu meminta kepada orang tuanya. Ya, tepat sekali Bu Lydia. Bila kita lihat sifat dari anak-anak, karena kita tahu si anak selalu mempunyai hubungannya akrab dengan orang tuanya. Dan ketika anak itu dalam keadaan tidak berdaya, ia lari dengan datang meminta kepada orang tuanya. Ya,
anak selalu bersikap sopan, ya Bu, apalagi kepada Iya. orang tuanya. Oh ya, ya anak selalu bersikap spontan, ya Bu, apalagi kepada orang tuanya. Iya, betul sekali Bu Lydia. Dengan meminta secara spontan, terjadilah hubungan yang benar dan akrab seperti antara kita dan Tuhan. Ini berarti kita mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta, Ia Maha Kuasa, yang memiliki segala kekayaan dan sumber-sumber yang kita butuhkan. Sedangkan kita adalah makhluk-makhluk yang memerlukan pertolongannya. Benar Bu, seringkali kita juga menolak untuk meminta. Entah mengapa, mungkin juga karena kita merasa seolah-olah kita mengemis bila meminta. Sikap kita seperti ini mungkin karena harga diri dan gengsi kita saja, ya Bu. Ya, bisa jadi jika kita menganggap Tuhan Allah tidak berkuasa mengabulkan permintaan yang berhubungan dengan kejadian sehari-hari. Tentunya Tuhan juga tidak berkuasa mengurusi hal-hal yang menyangkut seluruh isi dunia ini, bukan? Jadi Bu, dalam menghadapi krisis gawat ataupun hal yang remeh, kita boleh datang kepadanya sebagai anak-anaknya. Ya, betul Bu Lydia. Kita berpegang pada pernyataan Yesus bahwa Allah itu Bapa kita. Kita boleh menceritakan kepadanya segala kebutuhan kita dan dengan terus terang meminta pertolongannya. Jadi Bu Juli, kita bukan sekedar berdoa saja sambil menyebutkan beberapa harapan-harapan tanpa memanjatkan satu permintaan. Ya, benar sekali. Dan juga untuk memastikan apakah iman kita tetap teguh, karena Ia mendambakan kepercayaan kita agar kita selalu percaya pada janji-janjinya. Bukankah Ia telah berkorban memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, demi keselamatan kita? Jadi Ia juga memperhatikan segala kekhawatiran kita mengenai iman kita. Seringkali kita khawatir bahwa jawaban tidak yang akan kita terima dalam doa kita. Dan kita khawatir bahwa hal ini menunjukkan kelemahan kita atau kegagalan kita untuk melaksanakan syarat-syarat yang Tuhan berikan. Kita khawatir untuk melengkapi segala sesuatu yang kurang pada kita. Apakah itu iman, ketekunan kita dalam melaksanakan persyaratan Tuhan bagi dikabulkannya suatu doa. Padahal Allah justru memanfaatkan langkah-langkah iman yang tersendat-sendat itu sebagai suatu kesempatan untuk melakukan bagi kita jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bila kita mau menerima keakraban Yesus dengan diri kita, maka akan terjalin suatu hubungan yang mendalam. Oh ya, saya ingat Bu. Seperti cerita wanita di sumur Yakub, di Sirhan, di mana Tuhan Yesus minta diberi minum ya. Ya, betul Lydia. Wanita itu menyadari bahwa kehausan yang menjadikan ia datang setiap hari ke sumur sebenarnya bukan masalahnya yang utama. Tuhan Yesus sudah mengetahui masalahnya, yaitu perbuatannya yang tercela pada masa lampau. Namun, ia tidak menghukumnya, melainkan dengan kasih yang lembut dan menghibur, ia mengarahkan wanita ini kepada jawaban yang telah lama dicari-carinya. Ya, Anda dapat membaca ceritanya lebih jauh dalam Yohanes 4 ayat 5-30. Jadi hubungan pribadi kita yang akrab dengan Yesus, mungkinkah Yesus untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani dan rohani kita ya Bu? Seperti cerita percakapan Yesus dengan perempuan Samaria tadi.
Ya, hubungan pribadi kita yang akrab dengan Yesus memungkinkan Yesus memenuhi segala kebutuhan jasmani, bahkan kebutuhan-kebutuhan rohani yang terpendam, sikap hidup yang benar, emosi-emosi yang sehat, motivasi yang benar, dan masalah-masalah yang timbul dalam hubungan dengan sesama kita. Maka berdoa bukanlah sekadar mengucapkan kata-kata saja. Firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman itu adalah hal yang mustahil untuk menyenangkan Tuhan. Karena siapapun yang datang kepadanya harus percaya bahwa Dia ada dan bahwa Dia memberi upah kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita harus percaya bahwa ada Tuhan dan bahwa Dia sungguh peduli untuk menanggapi kita. Betul, Lydia. Bukankah Tuhan Yesus telah menyatakan berulang-ulang dalam ajaran-ajarannya agar kita menyatakan segala kebutuhan kita kepada Bapa di surga. Dalam Yakobus 4 ayat 2 dikatakan, saudara tidak mendapat apa-apa sebab saudara tidak minta kepada Allah. Seperti kita ketahui, waktu rombongan ke-12 murid Tuhan Yesus berjalan dari kota ke kota bersama Yesus, sudah sering mereka menyaksikan bagaimana Yesus menghimbau atau mendorong orang yang memohon pertolongannya agar meminta apa yang diinginkannya secara jelas. Misalnya, ketika kedua orang pengemis buta di Yeriko terus-menerus memohon kepadanya dengan berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ada di Matius 20, 29-34. Kebutaan kedua pengemis itu sudah jelas bagi Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Namun ia mengakhiri kerengakan mereka dengan pertanyaan singkat. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Pertanyaan yang langsung pada sasarannya ini mungkin mengejutkan kedua pengemis buta itu. Mereka lalu berkata, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Dan kita tahu bahwa ketika itu juga Yesus memenuhi permintaan mereka dengan tatapan mata penuh keprihatinan dan belas kasihan. Dan para muridnya juga berangsur-angsur mengerti setelah melihat serentetan kejadian selama mengikuti Yesus, bahwa inilah cara Tuhan Yesus. Mintalah secara jelas apa yang kau inginkan. Bicaralah kepadaku dan mintalah kepadaku. Itulah yang ditekankan berulang kali dalam ajaran-ajarannya. Sebab itu, nyatakanlah segala kebutuhan kita kepada Bapa di surga. Bicaralah kepadanya dan mintalah kepadanya. Ya, dikatakan bila kita mengetuk pintu, pintu akan dibukakan lebar-lebar bagi kita. Ya, jelaslah Yesus berani menjamin bahwa jawaban atas doa kita adalah dipenuhinya permintaan kita di dalam masalah yang kita hadapi sehari-hari bila kita mau mengikuti sesuai persyaratan Tuhan bagi doa yang dikabulkan. Bukankah kita juga sering mengalami pertolongannya, bukan? Misalnya saja dalam hal sehari-hari, ketika saya sudah panik kehilangan kunci rumah, saya meminta pertolongan Tuhan dengan rasa tidak berdaya. Karena sudah saya cari di mana-mana, tidak ketemu. Tetapi Tuhan tiba-tiba mengingatkan saya kembali di mana kunci itu berada. Ya, Tuhan menolong kita ketika kita meminta kepadanya di dalam hal-hal yang tampaknya sepele. Nah, sebelum mengakhiri pembicaraan kita, marilah kita perhatikan beberapa hal. 1. Allah Bapa ingin kita menyebutkan apa yang kita butuhkan dan meminta kepadanya segala kebutuhan kita. Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan memberikan kepada kita apa yang kita minta, bila hal itu sesuai dengan persyaratan atas doa yang dikabulkan Tuhan dan kita mau mematuhinya.
Berdoalah dengan sungguh-sungguh agar Tuhan menyatakan kehendak-Nya atas permintaan kita. Dan sebelum dikabulkannya doa kita, kita perlu bertanya kepada diri sendiri. Bagaimana dengan iman kita? Apakah ada pertumbuhan dalam iman kita, dalam kepatuhan kita, bahkan dalam hal mengampuni seseorang yang telah menyakiti kita? Apakah kita sabar menunggu dipenuhinya janji Tuhan dan menanti dengan penuh pengharapan? Ya, cukup sekian dahulu pembicaraan kita. Demikian para pendengar, sampai di sini dulu program Bintang Terang dengan seri doa permohonan kita. Saya mohon undur diri dan Saya Julie mohon pamit. Sampai jumpa. sampai jumpa. Tuhan Yesus Tuhan berkati.